Kalian pasti pernah kan minum susu? Tapi pada saat minum susu, pernah gak sih kalian berpikir, apa sifat-sifat dari susu? Terus, apa ya perbedaan antara susu, gula, dan pasir jika dimasukkan ke dalam air? Penasaran dengan jawabannya? Yuk kita simak video selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sophia Gita Siringoringo dari kelas 11-2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koloid. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai koloid, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Nah, sistem dispersi ditandai dengan dua hal. Yang pertama adalah terdispersi atau zat yang terlarut. Yang kedua adalah pendispersi atau pelarut. Kemudian, sistem dispersi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah larutan, kedua suspensi, dan ketiga koloid. Tadi saya sudah memberikan 3 contoh kasus setiap larut ya. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, pada gula yang diberikan air. Dan kemudian kita aduk teman-teman. Lama-lama kita akan melihat gula akan tercampur dengan air dan tidak ada endapan di dalamnya. Dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang dinamakan dengan larutan. Perlu kita ketahui bahwa larutan merupakan kumpulan dua zat yang tercampur secara homogen dan ukuran partikelnya di bawah 100 nanometer. Yang kedua ada pasir yang kita campur dengan air, lalu kita aduk-aduk. Maka lama-kelamaan akan terlihat endapan antara pasir dengan air. Pasir akan mengendap di bawah. Itu yang dinamakan dengan suspensi. Suspensi memiliki partikel yang berukuran di atas 100 nanometer. Yang ketiga adalah susu yang kita campur dengan air. Larutan ini menjadi topik utama pada pembahasan kita pada kali ini. Coba kalian amati. Apabila kita melihat susu tersebut secara makroskopis, akan terlihat campuran tersebut homogen. Tetapi, jika kita lihat secara mikroskopis, akan terlihat partikel-partikel yang tersebar merata atau heterogen. Nah, ukuran partikelnya berada di antara 1 sampai 100 nanometer. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan, apa itu koloid? Koloid merupakan campuran yang menyerupai larutan sejati, tetapi sifat-sifatnya berbeda sehingga tidak dapat digolongkan sebagai larutan ataupun suspensi. Berikut ini perbedaan antara koloid, larutan sejati, dan suspensi. Koloid bersifat heterogen, berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer, tersebar merata partikelnya, tidak memisah jika didiamkan, dapat dilihat dengan mikroskop ultra, tidak dapat disaring. Sedangkan larutan sejati bersifat homogen, dimensinya kurang dari 1 nanometer, tersebar merata partikelnya, tidak memisah jika didiamkan, tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, dan tidak dapat disaring. Lalu suspensi bersifat heterogen, berdimensi lebih dari 100 nanometer, mengendap jika didiamkan dan memisah jika didiamkan, dapat dilihat dengan mikroskop biasa, dapat disaring dengan saringan biasa. Kemudian jenis-jenis koloid. Yang pertama, apabila fase dispersinya padat dan fase terdispersinya padat, maka nama koloidnya adalah sol padat. Contohnya batu rubi. Yang kedua, apabila fase dispersinya cair dan fase terdispersinya padat, maka nama koloidnya emulsi padat, contohnya keju dan jelly. Yang ketiga, apabila fase dispersinya gas dan fase terdispersinya padat, maka nama koloidnya adalah buih padat, contohnya karet busa. Yang keempat,
apabila fase dispersinya padat dan fase terdispersinya cair, maka nama koloidnya adalah sol, contohnya tinta dan cat. Yang kelima, apabila fase dispersinya cair dan fase terdispersinya cair, maka nama koloidnya adalah emulsi, contohnya susu dan santan. Yang keenam, apabila fase dispersinya gas dan fase terdispersinya cair, maka nama koloidnya adalah buih, contohnya buih sabun. Yang ketujuh, apabila fase dispersinya cair dan fase terdispersinya gas, maka nama koloidnya aerosol, contohnya kabut dan awan. Yang kedelapan, apabila fase dispersinya padat dan fase terdispersinya gas, maka nama koloidnya aerosol padat, contohnya asap dan debu. Selanjutnya adalah sifat-sifat koloid dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh di dalam kehidupan sehari-harinya adalah awan. Yang kedua adalah gerak Brown, yaitu gerak zigzag atau acak pada partikel koloid pada medium pendispersinya. Contoh pada kehidupan sehari-harinya adalah debu. Yang ketiga adalah adsorpsi, yaitu proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah penjernihan air kapur dengan tawas. Yang keempat adalah koagulasi, yaitu partikel-partikel koloid mengalami penghambatan sehingga partikel pendispersinya dan terdispersinya terpisah. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah penggumpalan susu yang basi. Nah, itu dia materi tentang koloid yang bisa saya jelaskan. Apabila saya mengucapkan kata-kata yang salah, saya minta maaf. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.